Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Respected 8th grade junior high school teacher. Perkenalkan, saya Karina Syabani as your research person. Today I'm here to guide you through Google Document and essential digital tools that can transform your teaching and classroom management. Tujuannya adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian memahami apa itu Google Dokumen, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara mengaplikasikan atau menggunakan Google Dokumen ini secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Nah, sebelum saya memasuki penjelasan atau pemaparan tentang Google Dokumen ini, di sini saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan apa itu Google Dokumen atau sudah pernah menggunakan Google Dokumen? Nah, langsung saja untuk masuk ke pembahasan tentang Google Dokumen untuk mengefisiensikan waktu. Nah, jadi apa sih Google Dokumen itu? So, Google Dokumen, commonly referred to as Google Docs, is an online word processor to enable user can be create, edit, and collaboration on the text document in the cloud. Jadi sebenarnya tetap apa sih itu Google Dokumen? Nah, Google Dokumen itu maksudnya adalah aplikasi pengolah kata berbasis cloud. Memungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat, mengedit, dan membagikan file yang telah Bapak Ibu buat. Nah, Google Dokumen ini sudah terhubung dengan Google Cloud. Jadi, apabila Bapak Ibu membuat file dokumen dalam Google Dokumen, itu sudah otomatis tersimpan di Google Cloud. Karena kita sebagai pengguna harus login dulu ketika menggunakan Google Dokumen. Nah, jadi Google Dokumen ini tuh bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan menggunakan perangkat apapun asalkan masih ada jaringan internet. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada key feature and benefit. Saya memiliki 4 manfaat dari penggunaan Google Dokumen. Untuk yang pertama ini ada real-time collaboration. Google Dokumen allow multiple user to edit simultaneously. Change are visible real-time, facilitating immediate feedback and fostering a collaborative environment. Essential group project. Number 2 is sharing document. User can share the document via email or link. Number 3 is cloud storage. Documents are saved in Google Cloud, ensuring that they remain accessible with any internet connection. And for the last point is enhance productivity. Google Document is designed for efficiency with features such as templates, voice typing, or anything else. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada how to use Google Docs in your teaching. Langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi Google Docs ini. Nah, untuk yang pertama ini ada accessing Google Docs. Bapak Ibu sekalian bisa membuka Google Docs melalui aplikasi Google Docs itu sendiri atau aplikasi Google Drive ya. Nah, bisa juga melalui website docs.google.com atau drive.google.com. Nah, hal yang paling penting di saat kita ingin memulai membuat file dokumen, pastikan Bapak Ibu sekalian sudah login ke Google Docs-nya menggunakan akun Google ya, karena
Itu sangat penting. Kalau misalkan tidak menggunakan akun Google itu tidak akan bisa membuat file, karena memang harus terhubung ke akun Google. Nah, untuk yang kedua ini ada creating a document. Nah, untuk creating a document ini, setelah Bapak Ibu login menggunakan akun Google ke dalam Google Docs, bisa dilihat di bagian kanan bawah itu ada tanda tambah. Nah, atau jikalau di aplikasi Google Drive itu di bagian kiri atas itu ada tanda tambah dengan tulisan new. Nah, itu bisa diklik untuk memulai pembuatan dokumen baru. Nah, untuk yang ketiga ini ada editing dan formatting. Bapak Ibu sekalian, setelah membuat file atau dokumen baru, itu bisa mengedit kembali untuk menambahkan sesuatu yang memang Bapak Ibu ingin tambahkan di dalam dokumen tersebut. Nah, contohnya ini di dalam file yang sudah jadi, itu ada di bagian kanan bawah juga seperti tanda pensil. Itu bisa diklik untuk mengedit atau memformat apa yang Bapak Ibu inginkan. Seperti misalkan contohnya memasukkan tabel atau gambar, atau juga link di dokumen tersebut. Dan untuk yang terakhir ini ada sharing dokumen. Nah, perlu Bapak Ibu dan para hadirin sekalian ketahui bahwa Google Dokumen ini bisa dibagikan kepada siapapun dengan catatan Bapak Ibu sekalian mengubah akses dari file tersebut dari yang hanya melihatnya itu kita sebagai pemilik, tetapi menjadi ubah ke siapa saja yang memiliki link itu bisa melihat bahkan mengedit file tersebut. Begitu. Dan materi terakhir yang akan saya paparkan ini tentang how to apply in the classroom. Jadi gimana sih cara praktik di kelasnya gitu, bagaimana cara mengaplikasikan Google Dokumen ini dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, saya punya 5 tips di sini untuk Bapak Ibu sekalian aplikasikan Google Dokumen di kelas. Nah, untuk yang pertama ini ada lesson planning and research sharing. Bapak Ibu sekalian, di sini menyiapkan lesson plan atau study guides untuk dibagikan kepada murid-murid. Nah, manfaatnya ini bisa menghemat atau mengurangi penggunaan kertas secara berlebih ya. Dan pastikan juga untuk mengubah aksesnya ya Bapak Ibu sekalian, dengan mengubah ke siapa saja yang memiliki link ini bisa membuka filenya. Nah, untuk yang kedua ini ada collaborative writing and group project. Nah, di sini ditekankan kerja sama tim. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat grup di kelas dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Lalu Bapak Ibu sekalian mengarahkan untuk anak-anak membuat collaborative writing, membuat teks tentang apapun itu, misalkan sejarah atau pahlawan, atau menceritakan tentang aktivitas holiday-nya atau apapun itu secara grup, tetapi dalam satu dokumen yang sama. Jadi satu kelas itu hanya ada satu dokumen, yaitu yang dokumen Bapak Ibu buat gitu, untuk mereka membagikan tentang collaborative writing-nya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada monitoring student progress. Jadi Google Dokumen ini melacak atau memantau segala bentuk pengubahan atau pengeditan ya. Ini tuh membuat Bapak Ibu sekalian bisa melihat siapa saja dari masing-masing individu para siswa yang ikut berkolaborasi begitu. Nah, untuk yang keempat ini ada interactive worksheet and notes.
di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan para siswa untuk membuat notes yang kreatif untuk melihat seberapa aktif mereka atau seberapa besar mereka ikut serta dalam kegiatan pembelajaran ini gitu, dan apakah mereka merasa excited atau biasa aja atau bagaimana, itu bisa terlihat dalam kolaborasi grup ini. Karena memang seperti yang sudah dijelaskan di nomor 3 yaitu monitoring student progress, Bapak Ibu sekalian itu akan melihat siapa saja yang memang ikut berkontribusi gitu. Nah, dan untuk yang terakhir ini ada grading and feedback. Jadi di Google Dokumen ini Bapak Ibu sekalian bisa secara langsung memberikan saran atau komentar terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini tuh membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih efisien ya. Karena penilaiannya dilakukan secara langsung di Google Dokumennya gitu. Jadi sangat membantu Bapak Ibu untuk mempermudah ya, memberikan nilai dan begitu jelas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari materi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat memahami dan mengaplikasikannya langsung dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari di kelas. Oke, thank you so much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.